Kita lanjut yang C, tugas-tugas perkembangan masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir yang berkembang dengan baik mampu menampilkan kemampuan-kemampuan berikut ini. Yang pertama, menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. Dua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan. Dan yang ketiga, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. 4. Saling merawat sebagai suami istri. 5. Mampu menghadapi kehilangan pasangan dengan sikap positif, menjadi janda atau duda. Ada istilahnya, ada duren, duda keren, ada macan, emak-emak cantik. Yang keenam, memelihara sanak saudara yang sudah tua. 7. Melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. 8. Mengembangkan minat dan perhatian terhadap orang lain di luar keluarga. Lanjut kita kepada D, dinamika perkembangan masa dewasa akhir. Pada pembahasan di mana kita dinamika ini terbagi menjadi dua, yaitu dinamika fisik dan psikis dari masa dewasa akhir ini. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa lansia terlihat pada perubahan-perubahan fisiologis atau fisiknya, atau badannya, atau tubuhnya, yang bisa dikatakan mengalami kemunduran. Perubahan-perubahan biologis yang dialami pada masa lansia yang terlihat adanya kemunduran tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan terhadap kondisi psikologisnya. Menurut Harlock, terjadi perubahan fisik berupa penampilan pada usia dewasa akhir. Di antaranya adalah daerah kepala. Daerah kepala itu seperti hidung, menjulur lemas. Bentuk mulut akan berubah karena hilangnya gigi. Mata kelihatan pudar. Dagu terlihatan 2 atau 3. Kulit berkerut, keriput, dan kering. Rambut menipis dan menjadi putih. Nah, saya sudah hampir termasuk ini ya. B, daerah tubuh. Bahu membungkuk dan tampak mengecil. Perut membesar alias buncit. 3. Pinggul tampak mengendor dan tampak lebih besar. Dan garis pinggang melebar. Nah, kecuali dia melakukan puasa sunnah Senin Kamis, bagaimana saya melakukannya agar tetap tampil baik, tidak membesar juga tidak mengecil, tidak akan bisa bertahan. C, daerah persendian. Nah, pangkal tangan menjadi kendor dan terasa berat. 2. Kaki menjadi kendor dan pembuluh darah balik menonjol. 3. Tangan menjadi kurus dan kering. 4. Kaki membesar karena otot-otot mengendor. 5. Kuku, tangan, dan kaki menebal dan mengeras dan mengapur alias pengapuran. 2. Perkembangan fisikis pada masa dewasa akhir. Perkembangan ini meliputi perkembangan intelektual, emosional, spiritual, minat, dan kepribadian. Yang pertama, perkembangan intelektualnya. Menurut David Wexler dalam Desmita 2008, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme. Secara umum, hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45-55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada orang lansia. B, perkembangan emosional. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi.
Nah, ini perlu diteliti oleh kalian bagaimana perkembangan emosional mereka. Menurut David tadi, bahwa katanya masa tua itu sebahagian besar usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tuanya. Apakah ini benar? Maka dibuktikan dengan penelitian. Nah, kalian melakukan penelitian, buktikan. Muncul rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi. Ketidakikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kematian pasangan merupakan sebagian kecil dari keseluruhan perasaan yang tidak enak yang harus dihadapi lanjut usia. C. Perkembangan spiritual. Sebuah penelitian menyatakan bahwa lansia yang lebih dekat dengan agama menunjukkan tingkat yang tinggi dalam hal kepuasan hidup, harga diri, dan optimisme. Kebutuhan spiritual keagamaan sangat berperan memberikan ketenangan batiniah, khususnya bagi para lansia. Rasulullah SAW bersabda, semua penyakit ada obatnya, kecuali penyakit tua. Sehingga religiusitas atau penghayatan keagamaan besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik maupun kesehatan mental. D. Perkembangan minat. Minat dalam diri sendiri, orang menjadi semakin dikuasai oleh diri sendiri, apabila semakin tua. Minat terhadap pakaian tergantung pada sejauh mana orang berusia lanjut terlibat dalam kegiatan sosial. 2. Minat terhadap uang. Pensiun atau pengangguran mungkin akan mengalami masa tuanya dengan pendapatan yang kurang, bahkan mungkin tanpa pendapatan sama sekali. 3. Minat untuk rekreasi. Beberapa perubahan dalam kegiatan sering dilakukan karena memang tidak dapat dielakkan lagi. Minat keagamaan dalam hal ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang usia lanjut ternyata tidaklah harus selalu semakin kuat kehidupan keagamaannya. Simpulkan bahwa kehidupan beragama ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana individu tersebut menjalani kehidupan beragama di masa sebelumnya. E. Perkembangan kepribadian. Menurut para ahli perkembangan kepribadian, yaitu Freud atau Sigmund Freud, percaya bahwa pada usia lanjut kita kembali kepada kecenderungan narsistik masa kanak-kanak awal. Nah, ini dalam buku Santrok. Artinya tindakan yang dibuat harus diperlihatkan kepada orang lain. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka tidak akan memperoleh kepuasan. Carl Jung mengatakan bahwa pada usia lanjut pikiran tenggelam jauh di dalam ketidaksadaran. Berdasarkan pendapat Jung ini, mungkin saja hal ini yang membuat orang yang sudah tua mudah lupa karena sulit untuk memanggilnya kembali ke alam sadar. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh sedikitnya kontak dengan realitas, sehingga pikirannya terpendam dalam ketidaksadaran. Erikson. Integritas versus keputusasaan. Percaya bahwa masa dewasa akhir dicirikan oleh tahap terakhir dari 8 tahap siklus kehidupan. Tahun-tahun akhir kehidupan merupakan satu masa untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Jika kehidupan sebelumnya dapat dijalani dengan baik, maka akan merasakan kepuasan integritas pada masa tuanya, dan sebaliknya. Teori ini melibatkan berdamai dengan kehidupan diri sendiri. Orang dewasa yang memiliki rasa integritas merasa ikhlas, lengkap dan puas dengan pencapaian mereka. Mereka telah terbiasa dengan gabungan antara kejayaan dan kekecewaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hubungan cinta, pengasuhan anak, pekerjaan, pertemanan, dan partisipasi komunitas. Mereka sadar jalan yang mereka tempuh
tinggalkan dan tidak pernah mereka pilih penting untuk membangun sebuah arah hidup penuh makna. Dalam sebuah penelitian yang mengikuti sebuah sampel perempuan dari beragam cis sepanjang masa dewasa, generativitas paruh baya memperprediksikan integritas ego dan di masa dewasa akhir. Integritas ego pada gilirannya berkaitan dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik, jiwa lebih optimis, penerimaan lebih besar, kepuasan pernikahan lebih tinggi, hubungan lebih dekat dengan anak dewasa, keterlibatan lebih besar dalam komunitas, dan lebih mau menerima bantuan orang lain saat butuh. Putus asa yang merupakan hasil negatif dari tahap ini terjadi bila lansia merasa telah banyak membuat keputusan keliru, padahal waktu ini terlalu singkat untuk menemukan jalur alternatif menuju integritas. Tanpa memiliki banyak kesempatan, pribadi putus asa merasa sulit menerima bahwa kematian sudah dekat dan tenggelam dengan kepedihan, kesalahan, dan putus asa. Lalu bagaimana? Nah, ini selanjutnya kita lanjutkan kepada perkembangan kognitif masa dewasa akhir. Salah satu pernyataan yang paling banyak menimbulkan kontroversial dalam studi tentang perkembangan rentang hidup manusia adalah kemampuan kognitif orang dewasa, seperti memori, kreatif, intelijensi, dan kemampuan belajar, paralel dengan penurunan kemampuan fisik. Pada umumnya orang percaya bahwa proses belajar, memori, dan intelijensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan terus bertambahnya usia. Kecepatan dalam memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Selain itu, orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Kecepatan memproses informasi secara pelan-pelan memang akan mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Meskipun kecepatan tersebut perlahan-lahan menurun, namun terdapat variasi individu di dalam kecepatan ini. Maksudnya, tidak setiap orang mengalami penurunan yang begitu cepat dalam kognitifnya. Ada juga yang bertahan, bahkan usia 75 tahun dia tetap kognitifnya bertambah, berkembang. Dan ketika penurunan itu terjadi, hal ini tidak secara jelas menunjukkan pengaruh terhadap kehidupan kita dalam berbagai segi substansial. Isu mengenai penurunan intelektual selama tahun-tahun masa dewasa merupakan satu hal yang provokatif, itu menurut Santrop. Dan David Wallace 1972 yang mengembangkan skala intelijensi menyimpulkan bahwa masa dewasa dicirikan dengan penurunan intelektual karena adanya proses penuaan yang dialami setiap orang. Sementara John Hort 1980 berpendapat bahwa beberapa kemampuan memang menurun, sementara kemampuan lainnya tidak. Hort menyatakan bahwa kecerdasan yang mengkristal, crystal intelligence, yaitu sekumpulan informasi dan kemampuan-kemampuan verbal yang dimiliki individu meningkat seiring dengan peningkatan usia. Sedangkan kecerdasan yang mengalir atau fluid intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir abstrak, menurun secara pasti sejak masa dewasa media. Dari banyak penelitian, ada Better, Smith, Standingers, Infresh, Dobson dan kawan-kawan 1993, Saltouts 1992-93, Infresh, Saltouts dan kawan-kawan diterima secara luas bahwa kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Penilaian lain membuktikan bahwa orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan
kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Kecepatan memproses informasi secara pelan-pelan memang akan mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Namun, faktor individual differences juga berperan dalam hal ini. Ketika kita memikirkan perubahan kognitif di masa dewasa, kita perlu mempertimbangkan bahwa kognisi merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensi. Ini menurut Margaret dan Desvendik Kamat 2009. Karena pengaruh kuat dari biologis, keturunan dan kesehatan, kemunduran mekanika kognitif cenderung berlangsung sejalan dengan bertambahnya usia. Beberapa penelitian berkesimpulan bahwa kemunduran mekanika kognitif dapat dimulai di awal usia parubaya atau masa dewasa madia. Faktor apa saja yang paling mungkin berkontribusi terhadap penurunan fluid macis di masa dewasa akhir? Kemungkinan besar adalah penurunan kecepatan pemrosesan, kapasitas working memory, dan mekanikan informasi yang tidak relevan. Menurut kecepatan memproses informasi yang dialami orang lanjut usia cenderung berkaitan dengan penurunan fungsi otak dan sistem saraf pusat. Para peneliti menemukan bahwa orang-orang lanjut usia menampilkan performan sama baiknya dengan orang-orang paruh baya maupun dewasa muda dalam pengukuran ini. Tapi untuk tugas kewaspadaan dan kompleks performance, orang dewasa lanjut usia biasanya menurun. Demikian, saya tambah lagi kuisnya. Tadi sudah 3, sekarang yang kelima. Bagaimana menurut saudara apa yang membuat orang dewasa akhir bisa selalu prima dalam fisiknya meskipun secara perkembangan fisik mengalami banyak penurunan? Lalu tadi yang keempat, sekarang yang kelima. Berikan contoh kasus mengenai perkembangan dewasa akhir dilihat dari karakteristik dan ciri-cirinya. Demikian saja. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.